Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 RBL TPB 13. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Ribu Khairunisa, NIM 123280103, Prodi Teknik Kimia dari TPB 13. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani dengan NIM 123280121 dari Prodi Teknik Kimia TPB 13. Perkenalkan, nama saya Dea Novitasari, NIM 123280113, Prodi Teknik Kimia TPB 13. Perkenalkan, nama saya Ria Rentika dengan NIM 123280102 dari Prodi Teknik Kimia dari TPB 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Ramadan dari NIM 123801114 dari TPB 13 Prodi Teknik Kimia. Izin memperkenalkan diri, saya Ade Miranda Sumilia dengan NIM 123288092 dari Teknik Kimia di TPB 13. Penemu gaya Lorentz adalah Hendrik Anton Lorentz 1853 sampai 1928. Ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya, yaitu gaya Lorentz. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor, maka yang berada dalam medan magnet kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Yang kedua adalah arah gaya Lorentz bisa diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I. 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet B, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Lorentz memiliki rumus yaitu F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2pi dikali A, dengan F sama dengan gaya magnet dengan satuan N, mu0 sebagai permeabilitas kawat dengan satuan Wb per Am, I1 sebagai arus listrik pada kawat 1 dengan satuan ampere, I2 sebagai arus listrik 2 sebagai satuan ampere, L sebagai panjang ke kawat dengan satuan meter, A sebagai jarak antar kawat dengan satuan meter. Penerapan gaya Lorentz. Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Penerapan motor listrik biasa digunakan di alat sekitar kita, contohnya kipas angin, blender, pompa listrik air, penyedot debu, mixer, hair dryer, dan sebagainya. Penerapan pada helikopter sederhana. Penerapan motor listrik juga dapat diterapkan pada helikopter sederhana. Muatan listrik berfungsi sebagai penggerak baling-baling helikopter agar baling-baling helikopter tersebut dapat berputar. Penerapan motor listrik pada helikopter sederhana. Model kumparan pada motor listrik tersebut dapat diterapkan pada turbin helikopter dan akan membuat helikopter mengikuti arah putar kumparan. Motor listrik pada turbin helikopter berfungsi sebagai penggerak baling-baling helikopter agar helikopter dapat bergerak. Penerapan motor listrik dengan gaya Lorentz dapat menyebabkan turbin pada helikopter dapat berputar. Alat dan bahan: 1 kardus, 2 lem kertas, 3 gunting, 4 cutter, 5 lem tembak, 6 baling-baling dari kipas bekas, 7 kawat tembaga atau kumparan, 8 magnet, 9 kabel, 10 pensil. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari alat tersebut. Yang pertama, kelebihan. Dengan prinsip motor listrik arus DC, arus listrik yang mengalir dapat menggerakkan turbin atau baling-baling helikopter dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua, kelemahannya. Motor DC tidak cocok dengan aplikasi berkecepatan tinggi. Motor listrik DC hanya mampu memberikan kecepatan rotasi sebesar 3.000 sampai 8.000 rpm. Selain itu, motor listrik DC juga tidak diperuntukkan berdaya besar untuk aplikasi.
video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto dulu Gobi.